Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Amal Mansur kelas 10 IPA. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kita yang masih melanjutkan bahasan mengenai dimensi. Kemudian ada satu subbahasan lagi yaitu konversi satuan. Oke, baiklah. Setelah pada pertemuan minggu lalu kita ketahui manfaat dimensi yang kedua, maka kita akan cari tahu manfaat dimensi yang selanjutnya. Jadi manfaat dimensi dalam besaran satuan itu sangat banyak sekali. Oke, jadi kita bisa menggunakan dimensi itu untuk menganalisis suatu konstanta besaran ya. Nah, dalam suatu persamaan ya, ada kalanya terdapat konstanta besaran ya. Misalkan di sini pada gaya tarik menarik ya, atau gaya tarik menarik atau gaya gravitasi. Di mana di sini dirumuskan F itu gaya tarik menariknya, G itu adalah konstantanya ya, konstanta gravitasi, M itu massa benda, M1 M2 massa benda, R itu jari-jari ya. Ini jarak antara kedua benda. Oke. Nah, di sini kita suruh mencari dimensi dan juga satuannya ya. Dimensi dari G tadi untuk konstantanya ya. Nah, caranya ya, kita harus tuliskan dulu diketahuinya. Nah, kita tuliskan dimensi tiap besarannya. Nah, gaya sendiri ya. Gaya apapun, gaya tarik, gaya dorong, gaya gravitasi, kemudian gaya gesek, itu dimensinya sama ya. Ya, jadi pasti gaya itu dimensinya M, L, T pangkat min 2. Kemudian massa itu kan satuannya kilogram. Nah, kilogram itu apa? Dimensinya adalah M, mass. Massa ini juga M juga. Kemudian R, jari-jari itu kan dihitung melalui jarak ya, dihitung dari jaraknya atau panjangnya, maka dimensinya adalah L atau length. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah dimensi dan juga satuan dari konstanta gravitasi atau konstanta G-nya. Nah, caranya kita masukkan dulu dimensi-dimensi yang sudah kita ketahui tadi. Nah, jadi F ya, F ini kita masukkan. F masukkan dulu M, L, T pangkat min 2, kemudian G yang kita cari, M masanya ini kita masukkan M1, M2 kan sama-sama M, kemudian R-nya dimensinya adalah L pangkat 2. Setelah itu kita hitung dulu dimensi yang bisa kita hitung. Nah, misalkan yang M ini kan pangkat 1 ya, ini juga pangkat 1. Nah, ditambahkan M-nya ada 2, berarti pangkatnya 2. Setelah itu, lihat. Ingat, dimensi itu tidak boleh berbentuk pecahan, maka kita harus ubah dulu ya. Jadi tidak pecahan. Jadi yang bawah ini L pangkat 2 pindah ruas ke atas. Ingat, kalau pindah ke ruas pangkatnya diubah ya. Kalau pangkatnya dari positif ubah ke negatif. Kalau negatif jadi positif seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi negatif min 2 ya. Nah, kemudian setelah itu kita pindah ruas dulu agar G itu berdiri sendiri ya, G itu berdiri sendiri ya. Jadi M pangkat 2 L pangkat min 2 kita pindah ruas ke sisi kiri ya. Nah, otomatis kalau kita ubah posisinya, karena ini perkalian ya, maka ini kan diubah masih posisinya ke bawahnya ya. Nah, setelah itu kita hitung lagi. Nah, M ini ya pangkat 2 kan di bawah, pindah ke atas jadi min ya, jadi M juga min 2, L ini ya, L pangkat min 2 ya, ini min, pindah ke atas jadi plus ya, kemudian T nya tetap. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa dimensi dari konstanta gravitasi itu adalah M pangkat min 1, L pangkat 3, dan T pangkat min 2. Nah, kemudian bagaimana kita mencari satuannya? Nah, satuan kita bisa cari dari dimensi itu sendiri. Nah, massa ya, massa itu satuannya apa? Kilogram. M itu kan ya. Kemudian L panjang ya, atau jari-jari, itu satuannya apa? Meter. Kemudian T itu merupakan dimensi dari waktu. Waktu sendiri mempunyai satuan adalah S. Nah, jadi kita dapat simpulkan untuk satuan dari konstanta ini adalah kilogram pangkat min 1, meter pangkat 3, S pangkat min 2. Jika kita kelompokkan ya seperti ini, karena positif ya, itu pasti
di atas, kemudian yang negatif diseper di bawahnya. Jadi satuan dari konstanta gravitasi adalah meter pangkat 3 per kilogram second kuadrat. Kemudian dimensi itu juga bisa mencari suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Nah, jadi apabila terdapat besaran yang belum diketahui simbolnya, kita bisa menggunakan analisis dimensi ini untuk mengetahui dimensi pada besaran tersebut. Nah, misalkan ada rumus posisi dari suatu partikel ya. Partikel itu di posisi X. X sama dengan AT pangkat 3 min BT pangkat 2 plus CT. Nah, di sini diketahui bahwa simbol X ya, itu dalam meter. Kemudian simbol T ini itu dalam sekon ya. Maka tentukanlah dimensi dari A, B, dan C ini sendiri. Nah, cara mengerjakannya adalah kita harus hubungkan dimensi di ruas kiri dan juga dimensi di ruas kanan. Ingat, dimensi itu tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi tiap sisinya itu sama ya. Ya, misalkan di ruas kanan, jadi AT pangkat 3 ini dimensinya akan sama dengan X. Kemudian BT pangkat 2 ini dimensinya akan sama dengan X, dan juga CT ini dimensinya sama dengan X ya. Jadi kita tidak perlu memperdulikan positif negatif ini, plus minusnya itu. Nah, yang pertama dulu. Jadi X tadi itu kan sama dengan AT pangkat 3, di mana X tadi satuannya meter. Nah, meter sendiri punya dimensi apa? Ya, benar, L ya. Jadi kita tuliskan, kita ganti X-nya menjadi dimensi L, kemudian T-nya, T itu kan sekon. Sekon waktu itu dimensinya apa? T besar ya. Jadi sudah kita tuliskan T kecilnya ini diganti dengan T besar. Sehingga jika kita pindah ruas, hanya menyisakan A di suatu sisi, maka kita dapatkan ya L per T pangkat 3. Ingat, dimensi itu tidak boleh berbentuk pecahan, maka kita ubah posisinya yang di bawah jadi di atas. Maka dimensi dari A itu L T pangkat min 3. Sama halnya dengan yang A tadi, cara mencari B dan C juga sama. Jadi kita tinggal masukkan saja dimensi dari X dan juga T itu sendiri. Kemudian tinggal dipindah ruas hingga didapatkan hasil yang seperti ini. Jadi dimensi untuk A itu LT pangkat min 3, untuk B itu LT pangkat min 2, dan C itu adalah LT pangkat min 3. Nah, ini ada sebuah tambahan ya. Jadi dimensi itu juga bisa digunakan untuk menentukan suatu rumus ya. Jadi misalkan ada gaya sentripetal ya, dari suatu benda yang bergerak melingkar dipengaruhi oleh massa, kecepatan, dan juga jari-jari. Tentukan rumus dari gaya sentripetal ya. Nah, tadi kan kita sudah diketahui bahwa gaya sentripetal tadi itu pasti mengandung apa ini? Karena dipengaruhi ya, mengandung massa, ada kecepatan, dan juga ada jari-jarinya. Nah, pertama kita harus tulis dulu dimensi-dimensi tiap satuan-satuannya yang sudah diketahui. Jadi dimensi gaya itu selalu sama ya. Jadi M, L, T pangkat min 2, kemudian massa M, kemudian kecepatan ya. Kecepatan itu LT pangkat min 1, kemudian jari-jari atau jaraknya itu adalah L. Ditanyakan adalah rumus gaya sentripetal. Nah, kita ketahui, kita tuliskan dulu. Gaya sama dengan K kalikan M dipangkatkan X ya, karena kita tidak tahu pangkat berapa. Kemudian V pangkat Y, R pangkat Z. Nah, kenapa saya tuliskan T? Nah, karena ada kalanya ya. Jadi suatu persamaan fisika itu kadang ada konstanta, ada yang tidak memiliki konstanta. Jadi untuk jaga-jaga kita beri konstanta, tidak ada salahnya. Nah, kemudian kita masukkan dimensi-dimensi yang sudah kita ketahui. Nah, F tadi M, L, T pangkat min 2, kemudian K-nya tidak kita tulis karena ini merupakan konstanta. M-nya ya, M kecil ini kita masukkan ya, dimensinya M, kemudian pangkat X, kemudian V, kecepatan dimensinya LT pangkat min 1 ya, menggantikan V ini dipangkatkan Z, kemudian L-nya ya, maksud saya pangkatkan Z ya, tadi pangkatkan Z. Nah, tinggal kita hitung dulu pangkat-pangkatnya ya. Karena ini cuma 1 M, berarti M pangkat X. Karena ini ada 2 ya, maka IL tadi itu akan berpangkat Y ya, karena ini pangkat 1 kali Y berarti otomatis Y. Nah, kalau ini T pangkat min 1 dikalikan Y, min 1 kali Y berarti min Y, kemudian L pangkat Z.
Nah, setelah itu kita analisis setiap bagiannya ya. Karena di sini sama-sama ada M, ada L, ada T. Di ruas kanan juga ada M, ada L, ada T. Ya, jadi ini pertama kita kelompokkan dulu L dengan L, M sendiri, kemudian T juga sendiri. Nah, didapatkan bahwa M pangkat X, L pangkat, nah ini Y ditambah Z, kemudian T pangkat min Z. Nah, kemudian kita analisis setiap bagiannya. M-nya pangkatnya berapa? 1. Di sini M-nya pangkatnya X, L-nya pangkat 1, L-nya pangkat Z plus Z. Kemudian T-nya pangkat min 2, T-nya pangkat min Z. Maka didapatkan kalau X-nya itu sama dengan 1. Kemudian 1 ini ya sama dengan X tambah Y, kemudian min 2-nya sama dengan Z. Nah, yang sudah pasti diketahui adalah X dan juga Y. Kalau X-nya kan sama dengan 1, Y-nya kan sama dengan 2. Tinggal kita cari Z-nya. Nah, Z-nya kita pakai yang ini. Nah, kan Y tambah Z sama dengan 1, Y-nya diketahui 2, ditambah Z sama dengan min 1. Berarti 1 dikurangi min 2 sama dengan min 1. Maka kita dapat persamaan kalau F. Nah, ini kita masukkan ke persamaan awal. Sama dengan konstanta M ya, massa pangkat 1, kemudian kecepatan dikuadratkan, kemudian dikalikan jari-jari pangkat min 1 ya, atau seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke konversi satuan. Nah, konversi satuan itu adalah proses mengubah satuan dalam dimensi yang sama. Jadi dimensi yang sama itu maksudnya seperti apa ya? Jadi berat nanti kita massa kita akan ubah ke massa juga. Jadi nggak boleh masanya itu berapa sentimeter. Nah, itu kan sudah ngaco, sudah berada pada dimensi yang beda. Kalau konversi itu harus sama ya. Jadi dimensinya harus sama. Kemudian hal ini penting digunakan supaya suatu nilai besaran itu dapat lebih mudah dipahami jika dinyatakan dengan satuan yang familiar. Misalkan suhu ya, kalau di Amerika mereka kan menggunakannya Fahrenheit, sedangkan di Indonesia kita lebih familiar menggunakan satuan Celcius ya. Nah, kemudian konversi satuan itu dibagi menjadi 2. Jadi konversi satuan untuk dimensi tunggal, kemudian untuk dimensi jamak. Nah, untuk mempermudah suatu konversi dimensi tunggal, nah pada saat kalian berada di sekolah dasar sudah diajarkan ya tangga satuan ya, mungkin kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, berbentuk seperti tangga itu. Nah, masih ingat ya, kalau turun ya nanti dikalikan 10, kalau naik dibagi 10. Ini untuk mempermudah saja untuk mengingat-ingat. Nah, misalkan di sini ada pertanyaan, jika 1000 mm berapa meter? Nah, berarti milimeter posisinya di sini. Nah, kemudian pindah ke meter sini. Naiknya berapa ini? 1, 2, 3. Naik itu berarti dibagi. Berarti dibagi 1 nolnya berapa? 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Oke, berarti 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Berarti 1000 mm sama dengan 1 meter. Kemudian kita ketahui bahwa kalau 1000 meter ya, 103 ini kita bisa tuliskan 1000 meter atau lebih familiarnya ya di fisika itu yang SI itu adalah 1 km. Nah, itu kan mudah untuk penulisannya. Tetapi bagaimana kalau angka nolnya ini sangat banyak? Bisa 9, bisa 10, bisa 14, bisa 24. Nah, tentu kita perlu mencari sesuatu yang mempermudah untuk penulisannya. Nah, ini disebut dengan orde ya, seperti ini. Atau pangkat berapa. Hal ini sama juga jika kita menuliskan angka di bawah 1 ya. Jadi 0,000001 itu berapa untuk penulisan yang lebih sederhana. Jadi ada tabel di sini, tabel orde. Kalau 10 pangkat 12 itu tera, simbolnya T. Nah, kemudian giga 10 pangkat 9 simbolnya G, 10 pangkat 6 mega simbolnya M, 10 pangkat 3 atau kilo simbolnya K, dan seterusnya seperti ini. Misalkan kita ada pertanyaan, bagaimana mengubah satuan 10 mm, ditanyakan berapa terameter. 10 mm berapa terameter. Oke. Jadi untuk mempermudahnya kita ubah kesatuan yang
apa ya, yang paling familiar atau yang paling gampang itu. Jadi 1 mm ya, 1 mm ini pangkatnya ini terhadap meter ya. Jadi misalkan 1 meter itu ada 10 pangkat 12, berarti 1 mili ada 10 pangkat 3. Berarti nanti kita ubah dulu ke satuan yang paling familiar dulu, yaitu ke meter. Maka 10 mm ya, 10 ini. Kemudian kita rubah ke meter. Milimeter ini kan kali 10 pangkat 3, berarti 10 kali 10 pangkat min 3. Didapatkan 10 mm itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian di sini kita akan ubah lagi ke satuan terameter. Ingat tadi, untuk mempermudah, seperti pada tangga satuan tadi ya, kalau yang lebih besar atau berarti kan naik ya, naik itu kan dibagi, berarti apa? Di sini 10 pangkat 12, berarti kita tinggal bagi 10 pangkat 12. Hasilnya adalah, nah ini kan kalau berbentuk tidak pecahan itu kan 10 pangkat min 12, min 2 ditambah min 12 berarti min 14. Jadi 10 mm itu sama dengan 10 pangkat min 14 terameter. Nah, kemudian untuk konversi dimensi jamak, misalkan ada 72 km per jam, berapa meter per sekon. Nah, kita rubah tiap bagiannya ya. Kilometer kita ubah ke meter, kemudian jam kita ubah ke sekon. Jadi 1 km ya, 1 km kan ada 1000 meter, kemudian 1 jam itu ada 3600 sekon. Maka di sini kita dapatkan untuk apa ini ya, salah ya. Jadi untuk 72 km itu dihasilkan 72.000 meter. Sedangkan untuk jamnya, 1 jam itu ada 3600 sekon. Nah, dihasilkan bahwa 20 meter per sekon, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.